berjumpa lagi dengan kami di Eko Podcast. 回り出したあのこと僕の未来が止まりどっかでまたやる Kali ini saya sedang bersama salah satu peserta dari dana pensiun, itu dengan Ibu Nok Halimah, pensiunan dari guru SMK. Sebelumnya aku mau nanya, sejak kapan Ibu mengikuti program dana pensiun? Ibu itu pensiun itu sekitar 2015. Jadi sekitar sampai saat ini itu sudah 8 tahun jalan, iya. Saat umur berapa tahun? Ibu mulai pensiun 60 tahun. Kan kalau guru itu pensiunnya usia 60 tahun udah pensiun. Nah, keuntungan apa yang Ibu dapatkan selama mengikuti program dana pensiun? Kalau dikatakan keuntungan, tidak ada keuntungan, tidak ada rugi, karena memang udah program pemerintah. Kalau guru itu udah usia 60 tahun, itu sudah pasti harus pensiun gitu. Kalau dikatakan keuntungan, tidak ada keuntungan, tidak kerugian. Ya kita sebagai pensiunan harus menerima, karena sudah batas waktu, kita harus beristirahat untuk melaksanakan tugas dari pemerintah gitu. Yang dimaksud keuntungan di situ mungkin enak tidak jadi pensiun itu, soalnya kan berbeda dengan ketika waktu masih bekerja gitu. Kalau dikatakan keuntungan, tidak ada keuntungan, tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian, tapi kan harus diterima saja apapun konsekuensinya, karena itu sudah program pemerintah usia sekian, mengurangi keuangan, mengurangi apa, kita harus terima gitu. Kalau selama mengikuti program dana pensiun ini, ada resiko nggak sih untuk mengikuti program dana pensiun tersebut? Resiko ya. Resiko itu apa ya, maksud resiko di situ mungkin begini ya. Ketika kita sudah waktunya untuk pensiunan, mungkin resiko yang ditanggung itu bukan resiko, istilah nama harus menerima kondisi, karena ketika kita masih bertugas, kita sibuk dari pagi sampai sore pulang gitu, bisa enak-enak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, dengan para siswa, berkomunikasi, mengajar gitu. Tapi setelah pensiun kita harus menerima, banyak diam di rumah kan, karena istirahat, betulan tidak melaksanakan tugas, tidak ada tugas-tugas, tidak mempersiapkan bahan-bahan materi dan sebagainya. Jadi bukan dikatakan risiko, kalau risiko itu cenderung risiko itu dampak mungkin ya, dampak setelah pensiun ya kita harus nikmati. Karena apa? Sudah tahu kan usia sekarang harus menikmati, hanya resiko yang ditanggungnya kita itu kalau udah pensiun itu tidak diam di rumah. Jadi harus banyak kegiatan, misalnya kegiatan olahraga, ke pengajian, karena kalau diam di rumah mungkin jadi apa ya, jadi kesal. Biasanya kan ibu biasanya pergi dari pagi sampai sore sibuk melaksanakan tugas enak dengan siswa. Kalau di rumah kan istirahat total. Jadi itu bukan resiko ya, kita harus terima. Hanya ya itu harus bisa membagi waktu. Kalau di rumah itu jangan di rumah saja, harus bisa happy lah. Yang namanya pensiun kan banyak dikatakan tidak ada kata stres, tidak ada kata apa-apa, kita harus happy, banyak menggunakan waktu, tidak banyak diam di rumah, atau pergi ke pengajian, olahraga. Jadi tidak terasa dari seminggu itu kita gunakan waktu minimal 4 hari atau 5 hari, atau pergi-pergi dengan teman, dengan keluarga, dengan CS, sahabat-sahabat begitu. Nah itu kan bukan risiko, konsekuensi pensiun barangkali itu ya. Oke. Baik, mungkin segitu saja wawancara saya bersama salah satu peserta dana pensiun, yaitu Ibu Nok. Terima kasih, makasih banyak Ibu udah mau meluangkan waktunya untuk berbicara soal pensiun bersama kami. Terima kasih kembali ya, Neng. Mudah-mudahan jangan khawatir, pensiun itu enak, nikmat. Harus dinikmati saja, karena apa, itu sudah ketentuan usia sekarang. Jadi, asal jangan stres, jangan apa-apa, jadi harus happy saja. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang dana pensiun, kita perkenalan dulu yuk. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Fatia Nisrina Nursyaban dari kelas 101 absen 8. Perkenalkan, nama aku Wila Sinta Keza dari kelas 101 kelompok 4 dana pensiun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahma Fadilah dari kelas 101 absen 31. Halo, perkenalkan nama aku Febi Nurmailani dari kelas 101 absen 34.
Aku Lisden Alpianti, kelas 11 absen 14. Aku Razita Nalini Beril, absen 36 dari kelas 11. Pertama, sebelum kita membahas informasi tentang dana pensiun, jadi apa sih dana pensiun itu? Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang dikenal juga sebagai program pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dan pensiun merupakan sebuah sarana untuk menghimpun uang, guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Jadi fungsi dana pensiun itu buat apa? Jadi, fungsi dari dana pensiun sendiri yang pertama jelas untuk menyediakan dana untuk masa pensiun, dan yang kedua yaitu memberikan keamanan finansial untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja, dan yang terakhir adalah untuk memberikan imbalan hasil yang lebih baik bagi karyawan yang bekerja. Ternyata dana pensiun ini banyak kasih keuntungan ya. Selanjutnya kita bakal ngasih tahu tentang jenis-jenis dana pensiun. Ternyata dana pensiun itu banyak loh jenisnya. Penasaran nggak? Yuk kita simak penjelasannya. Jadi, dana pensiun itu ada 4 jenis nih. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Di dalam DPPK ini terdapat 2 jenis program, yaitu pensiun manfaat pasti atau PPMP dan juga program pensiun iuran pasti atau PPIP. PPMP dan PPIP itu apa sih? Nah, jadi PPMP itu adalah program yang memberikan manfaat kepada penerima pensiun dengan menggunakan perhitungan tertentu. Misalnya nih, kayak hitungan gaji terakhir, pangkat atau golongan, dan juga masa kerja. Sementara itu, PPIP adalah iuran sejumlah dana yang diserahkan kepada pengelola di perusahaan tempat bekerja. Jenis dana pensiun yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPLK itu apa sih? DPLK adalah program yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa dan disahkan oleh Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan keuangan PPIP. Dengan demikian, tidak dapat penyelenggaraan PPMP seperti halnya pada DPPK. Adapun besaran iuran PPIP nantinya itu berasal dari potongan gaji karyawan dan juga kontribusi perusahaan. Oh iya, aku juga tahu 2 jenis dana pensiun lainnya, yaitu jaminan hari tua atau JHT dan dana pensiun jariah. Kamu mau tahu yang mana dulu nih? Ini kayaknya yang JHT kedengarannya unik nih. Apa JHT itu? Jadi JHT itu adalah program dana pensiun yang dimana sistemnya itu adalah mewajibkan peserta untuk membayar iuran setiap bulan dan bersifat wajib. Dana yang sudah terkumpul nantinya dapat diambil jika pertama, sudah memasuki usia 56 tahun. Kedua, mengalami cacat total. Yang ketiga, meninggal dunia dan dana diturunkan kepada ahli waris. Terus dana syariah itu apa? Sebenarnya sih dana pensiun syariah itu berbeda dari dana pensiun konvensional. Nah, setiap transaksi dalam dana pensiun syariah pasti melakukan akad terlebih dahulu. Inilah yang membedakan dana pensiun syariah dengan dana pensiun lain, karena menggunakan aturan-aturan Islam. Terus kalau peserta dana pensiun telah membayar iuran selama 3 bulan, maka mereka mendapat denda dengan jumlah tertentu. Dana itu bakal digunakan sebagai dana sosial. Oh, ternyata dana pensiun itu banyak jenisnya ya. Dari mulai DPPK, DPLK, JHT, dan juga pensiun syariah. Nah, selanjutnya bakal ada 2 teman kita yang menjelaskan tentang dana pensiun lebih detail. Dadah! Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang pengertian, terus jenis-jenis, dan juga fungsi-fungsi dari dana pensiun ini. Sekarang, aku sama Willa bakalan ngejelasin lebih dalam lagi tentang dana pensiun. Nah, aku tuh masih bingung nih, Will. Menurut kamu, dana pensiun itu penting gak sih? Menurut aku sih itu penting banget ya, mengingat fungsi dan manfaatnya buat masa tua nanti. Kayak mengurangi beban pemerintah buat ngasih bansos kepada para pensiunan yang gak punya penghasilan tetap. Terus juga bisa meningkatkan kualitas hidup bagi para pensiun dengan memberi pendapatan rutin gitu kan setiap bulannya, atau ya yang bisa digunakan sehari-hari lah. Makanya dana pensiun itu penting banget buat dipersiapin dari sekarang. Kayak gitu kalau menurut aku sih. Ternyata penting banget ya, makanya dana pensiun itu ternyata penting banget teman-teman buat dipersiapkan dari sekarang, karena emang manfaatnya juga bisa kepake buat hingga kita tua nanti ya. Iya, betul sekali. Nah, tentunya untuk menjadi peserta dana pensiun ini kan pasti memiliki syarat-syarat nih.
Nah, syarat-syaratnya itu apa sih? Nah, ternyata teman-teman, untuk menjadi peserta dana pensiun ini syarat-syaratnya itu cukup mudah. Yang pertama yaitu berusia 18 tahun dan maksimal 55 tahun saat mendaftar. Terus yang kedua, memiliki masa kerja kurang lebih 1 tahun dan memiliki penghasilan yang tetap. Jika yang mendaftar adalah karyawan, maka dia harus bersedia untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan. Atau jika peserta tersebut mengikuti program dana pensiun seperti DPPK, DPLK, dan DPIP, dia harus bersedia membayar iuran dana pensiun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Gitu, Will. Jadi syarat-syaratnya tuh Lumayan gampang ya ternyata syarat-syaratnya. Berarti yang bisa bikin dana pensiun itu nggak hanya karyawan PNS atau guru dan semacamnya ya? Enggak dong, tentunya semua orang, baik itu karyawan swasta, karyawan negeri, juga bisa membuat dana pensiun sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tentang Dana Pensiun tahun 1992 bahwa siapapun bisa membuat dana pensiun asalkan si perusahaannya itu memang mau menyelenggarakan bagi karyawannya dan mau memberikan program dana pensiun kepada karyawannya, maka semua karyawannya itu mau karyawan swasta ataupun karyawan negeri berhak mendapatkan dana pensiun tersebut. Jadi sebenarnya pemerintah ini mempermudah kita ya untuk hidup di masa depan nanti. Masa tua ya. Masa tua maksudnya. Di masa tua nanti dipermudah sekali ya sebenarnya, tapi mungkin dari kitanya sendiri yang harus inisiatif untuk mencari info dan mulai mendaftar dan mempersiapkan untuk menjadi peserta dana pensiun. Betul sekali. Nah, tadi kan udah nih kita ngebahas syarat-syaratnya. Terus sekarang gimana sih caranya buat jadi peserta dana pensiun itu? Nah, ternyata cara-cara untuk menjadi peserta dana pensiun ini cukup mudah, Will. Yang pertama yaitu memilih jenis dana pensiun yang mau kita gunakan. Karena kan di video sebelumnya kita udah ngejelasin tentang jenis-jenis dana pensiun itu ada berapa. Itu yang pertama ada DPLK, lalu ada DPPK, lalu ada DPIP, yang keempat ada JHT, dan yang terakhir ada syariah. Nah, terus setelah kita memilih jenis dana pensiun, lalu kita akan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KK, KTP, dan lain sebagainya. Lalu, ketika kita sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang harus diperlukan, kita barulah mengisi lembar formulir yang sudah disediakan oleh penyelenggara setiap jenis dana pensiun yang ada. Dan yang terakhir, barulah kita menjalankan program yang sudah disepakati. Gitu caranya. Ternyata lumayan mudah ya, mudah banget malah ya sebenarnya. Kayak cuman milih jenis, terus siapin ngumpulin dokumen, ya, terus ngisi formulir. Ternyata gampang banget guys sebenarnya. Tapi yang malas itu diri kita sendiri. Kitanya yang malas ya. Iya, kita harus inisiatif ya berarti. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang cara-cara dan juga syarat-syarat untuk jadi peserta dana pensiun ya, Will. Nah, terus untuk sistem pembayarannya itu gimana sih, Will? Jadi cara sistem pembayaran itu sebenarnya bermacam-macam, bisa kayak transaksi, dipotong gaji, ataupun langsung bayar tunai ke tempat penyelenggaranya itu pun bisa. Terus kalau untuk yang dipotong gaji itu ada ketentuannya nggak sih, Will? Sebenarnya sih nggak ada, tapi gimana penyelenggaranya sih, tapi rata-rata tuh sekitar 2-5% dari gaji yang mereka terima. Oke. Berarti memang nggak ada ketentuan khusus ya untuk berapa persennya untuk yang dipotong gaji. Tapi mungkin rata-rata sekitar 2-5% ya. Betul. Setiap bulannya ya, bukan setiap tahun. Nah, tadi kita udah bahas nih, gimana sih caranya jadi mengikuti program dana pensiun ini, terus kayak syarat-syaratnya, cara pembayaran itu kayak gimana. Terus sekarang kalau misalnya mau cairin dana pensiun itu ada syaratnya nggak sih, atau bisa langsung ambil aja gitu semau kita? Tentunya ada dong beberapa syarat.
untuk mencairkan dana pensiun. Yang pertama itu sudah menjadi anggota dana pensiun minimal 10 tahun. Terus yang kedua, sudah berhenti bekerja atau sudah memasuki masa pensiun, yaitu di kisaran rentang usia 55 tahun sampai 60 tahun. Dan syarat yang ketiga yaitu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti fotokopi KTP, terus juga identitas diri, terus surat keterangan pensiun, terus buku rekening dan lainnya. Terus untuk prosedurnya sendiri nih Will, ini cukup gampang sih karena bisa dilakuin di rumah juga ternyata. Yang pertama itu, kita bisa mengecek saldo dana pensiun kita melalui situs web lembaga pensiun. Terus bisa juga melewat SMS ataupun aplikasi dari lembaga pensiun yang sudah disediakan. Terus yang kedua, mengajukan klaim dana pensiun secara online ataupun offline. Dan yang ketiga, menunggu verifikasi data. Dan yang terakhir, baru deh kita menerima pembayaran dana pensiun melalui transfer bank ataupun tunai. Tuh, jadi buat cairinnya juga lumayan gampang lah ya. Bisa dilakuin di rumah juga Sambil tiduran, kita rebahan, bisa ya. Terus kalau misalnya udah cair nih si dana pensiunnya itu tuh kita bisa ambil secara langsung semua atau bertahap sih? Nah, untuk prosesnya sendiri ini tuh bisa dicairkan secara langsung atau bertahap Will, sesuai sama pilihan dan kebijakan masing-masing lembaga. Karena ada beberapa lembaga yang mungkin bisa dicairkan secara langsung ataupun mungkin secara bertahap-tahap. Tuh. Oke deh, berarti mungkin obrolannya tadi lumayan panjang ya, dari mulai pengertian, terus jenis-jenis, fungsi-fungsi, sampai cara mencairkannya juga kita udah bahas ya. Nah, berarti mungkin kita akhiri saja kali ya sesi talk show hari ini yang membahas tentang dana pensiun, dan ternyata memang menarik sekali untuk diobrolkan karena di masa kita yang milenial ini ya, untuk memikirkan bagaimana sih ke depannya untuk mempunyai tabungan tuh kayak gimana buat masa tua nanti ya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian video dari kami, yaitu dari Eko Podcast yang membahas tentang dana pensiun. Terima kasih dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang mengenakan. Dan semoga ilmu yang kita diperoleh juga untuk kalian. Terima kasih. Dadah.